Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, kita boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah selamat pagi Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur lewat pujian penyembahan kami Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertata di setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan sungguh oleh darah-Nya yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allah.
besar Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur, hosana bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami boleh diperkenankan untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami ini Bapa, penyembahan kami ini Bapa, menyenangkan hatinya Tuhan Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Buka setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan pemahaman yang benar di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, urapi Bapa, berkati, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Sesaat tadi kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita, kekuatan Tuhan yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Banyak tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, salah satunya adalah Yusuf. Kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf akan mulai tergenapi. Tapi sebelum rencana itu tergenapi dalam kehidupan Yusuf, ada fase kelam yang memang sudah Tuhan sediakan untuk Yusuf alami supaya rencana itu terpenuhi. Yusuf mempunyai beberapa saudara, dan ketika itu lewat tanda yang diberikan Tuhan melalui mimpi-mimpi Yusuf, yaitu berkas-berkas saudara-saudaranya yang tunduk kepada berkas Yusuf, itu adalah tanda-tanda di mana rencana Tuhan akan digenapi. Tapi sebelum itu terjadi, saudara-saudaranya yang iri, saudara-saudaranya yang tidak suka dengan Yusuf, mempunyai rencana untuk mulai ingin membunuh Yusuf. Nah, ketika itu Yusuf akan dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi justru Yusuf dijual. Lalu lagi cerita Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan Yusuf juga dimasukkan di dalam penjara. Ketika dalam masa pembuangan Yusuf, ketika dalam masa kelamnya Yusuf ini sendirian Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun keluarga, bahkan orang-orang terdekatnya mengetahui bahwa Yusuf sudah mati. Ayahnya Israel yaitu Yakub mengetahui bahwa Yusuf ini sudah meninggal. Alangkah sendiriannya Yusuf ini merasa kesepian dan harus menjalani masa kelam itu sendirian. Tapi hal yang seharusnya Yusuf lakukan, bahwa ketika nanti Yusuf bertemu saudara-saudaranya, Yusuf pasti murka, pasti marah, pasti mempunyai kepahitan yang luar biasa kepada saudara-saudaranya. Dan di Kejadian 50 ayat 21, mari kita buka dan saya bacakan. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini adalah perkataan Yusuf untuk para saudaranya ketika itu. Yusuf adalah salah satu penguasa di tanah Mesir. Yusuf bisa saja kala itu bertemu saudaranya, menghukum mati semua saudara-saudaranya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf justru mengatakan bahwa aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Ini adalah hal yang luar biasa ketika Yusuf
tidak mengingat kembali masa lalunya yang dimana saudara-saudaranya melakukan sedemikian rupa hal yang sangat kejam kepada Yusuf. Yusuf harus melalui masa kelamnya, Yusuf harus melalui lembah kekelamannya. Tapi justru Tuhan memang sedang merencanakan sesuatu untuk kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf bertemu saudara-saudaranya, Yusuf tidak merasa marah, Yusuf tidak merasa kepahitan, tapi justru Yusuf mengatakan, aku akan melihara kamu dan anak-anakmu. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika kita melalui fase lembah kekelaman yang sengaja Tuhan sediakan untuk setiap kita lalui, di mana orang terdekat kita, orang terkasih kita, mengecewakan kita, membuat sesuatu yang seharusnya tidak dibuat mereka, memfitnah kita, bahkan menjatuhkan kita. Apa yang akan kita lakukan? Pilihan Yusuf adalah dia menghidupi, yaitu yang namanya pengendalian diri. Justru karakter Kristuslah yang Yusuf pakai. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah karakter dunia yang kemarahannya, kemurkaannya, dan rasa kepahitan itu yang kita keluarkan? Ataukah karakter Kristus, penguasaan diri kita untuk setiap tantangan yang ada, untuk setiap kehidupan masa kekelaman, fase gelap kita lalui bersama Kristus? Karena kekuatan Kristus kita diubahkan, karena kekuatan Kristus kita dimampukan. Seperti halnya Yusuf bertemu saudaranya, dia tidak berusaha untuk menyakiti saudaranya, dia tidak berusaha untuk membunuh saudaranya atau menghukum saudaranya pada masa itu. Bahkan Yusuf pada masa itu menjadi salah satu penguasa yang bisa saja dengan gampangnya menyuruh prajurit-prajurit untuk membunuh saudara-saudaranya. Dan bagaimana dengan kita? Di dalam kehidupan kita, Tuhan memang sedang sediakan fase-fase kegelapan. Tuhan memang sedang sediakan fase-fase kekelaman. Tapi lewat fase itu ada rencana besar yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Lewat kekuatan Tuhan, kita akan dimampukan. Lewat kekuatan Tuhan, kita akan diubahkan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengawali pagi ini, kita mau belajar dari tokoh Yusuf ini, yang dimana dia mau memakai karakter Kristus, bukan karakter dunia. Karena kita sudah dimerdekakan, layaknya itu kita mau menghidupi yang namanya buah roh, penguasaan diri, pengendalian diri, agar nyatalah Kristus dalam kehidupan setiap kita. Sekian renungan pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk mengendalikan diri, menguasai diri kami, supaya nyatalah karakter Kristus itu dalam kehidupan kami, supaya nama Kristus itu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikanlah kekuatan untuk setiap kami, supaya kami dapat melalui masa kelam kami, masa kegelapan kami, cobaan yang memang sedang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.